Selamat datang kawan-kawan di tutorial bersama Kemila Botek. Kali ini kami akan membahas mengenai tipe data primitif dalam bahasa pemrograman Python. Jadi di dalam Python ada 3 jenis tipe data primitif, yaitu numbers, kedua text, dan yang ketiga adalah boolean. Ya, numbers itu berarti berhubungan dengan angka ya, sementara itu text itu berhubungan dengan huruf, kalimat. Sementara itu boolean itu berkaitan dengan logika true or false. Oke, pertama kita akan bahas mengenai numbers. Jadi di dalam numbers itu ada dua. Yang pertama adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Ada banyak jenisnya, tapi yang paling basic adalah int ini. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba sebuah integer, sintaksnya adalah sebagai berikut: integer 9. Print integer. Nah, andai kata kita memasukkan sebuah bilangan tidak bulat, misalnya ada desimalnya 10,5, tapi kita casting menjadi integer, itu akan dibulatkan menjadi tergantung kok angka di belakang komanya, bisa dibulatkan ke atas ataupun dibulatkan ke bawah. Oke, jadi bisa kita lihat ya bahwa angka desimal ternyata dibulatkan selalu ke bawah jika kita casting ke dalam integer. Lalu, apa tipe data yang tersedia di Python yang berkaitan dengan angka-angka yang memiliki desimal? Nah, itu adalah tipe data float. Jadi my float dengan 10,8. Coba kita run. Nah, untuk membuktikan bahwa keduanya memiliki tipe yang berbeda, yang bilangan bulat misalnya integer, yang bilangan desimal ini memiliki tipe data float, kita coba print tipe datanya. Print type dari integer, atau biar ini my integer ya. Type my float. Nah, ini kawan-kawan, jadi bisa kita lihat bahwa tipe data yang pertama itu adalah integer, sementara itu tipe yang kedua adalah float, dan keduanya merupakan kelas. Apa aja sih operasi yang bisa kita lakukan pada data integer maupun float? Tentunya kita bisa melakukan sejumlah operasi aritmatika. Di antaranya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa, dan juga pangkat. Kita coba. Sekarang kita coba penjumlahan dulu. Kemudian kita coba
pengurangan juga, subtraction in, ini aja, number, kemudian perkalian pembagian, modulus dan pangkat ya. Division, modulus, dan power. Seperti ini, perkalian bagian, lihat simbol-simbolnya ya kawan-kawan. Modulus itu dengan persen, kemudian power adalah dengan asterisk 2 kali. Kemudian kita print ya. Oke, kita coba run. Waduh, mungkin biar lebih rapi kita kasih print aja ya guys. Seperti ini. Oke, kita run lagi. Yap, ini hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, hasil pembagian, hasil modulus, dan hasil power. Oke, next kita masuk ke tipe data primitif berikutnya, yaitu untuk teks ya. Jadi teks di dalam Python itu selalu memiliki tipe data string. Mungkin di bahasa pemrograman lain ada yang punya karakter juga, tapi di Python semuanya dianggap string. Ya, karakter itu di sini dianggap string dengan 1 huruf. Kita coba ya, myString. Jadi bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Yang penting kita masukkan dalam kutip 2, atau kita bisa juga dengan menggunakan kutip 1. Kita coba print keduanya. Gitu ya kawan-kawan. Jadi bisa pakai kutip 2, bisa pakai kutip 1, dan isinya bisa kosong pun bisa, 1 bisa, dan lebih dari 1 bisa. Kemudian apa aja metode atau fungsi yang bisa kita jalankan dalam sebuah teks ya, atau sebuah string di Python? Ada banyak sekali. Misalnya yang pertama adalah concat. Concat itu artinya kita menggabungkan 2 string ya. Di Python bisa seperti ini sintaksnya. Dengan jumlah. Jadi dengan string bisa di-concat dengan jumlah. Kemudian
kita coba ukur panjangnya ya, yaitu dengan kita print panjangnya adalah dengan len dari concat. Nah, kemudian string bisa kita format, guys. Kita bisa ubah formatnya. Di antaranya kita bisa mengubahnya jadi huruf kapital, sebuah kata dengan huruf kapital, atau semuanya uppercase, semuanya lowercase, atau kita pisah, kita split. Nah, itu bisa kita lakukan ya dalam sebuah string. Kita coba misalnya string 3 adalah concat titik upper. My string 4 concat dot lower. Kita print keduanya. Mungkin yang my string 4-nya kurang jelas ya. Mungkin saya coba contoh baru. Untuk keperluan formatting kita coba misalnya salah ketik gitu ya, ada besar kecil seperti ini. Kita coba uppercase, lowercase, dan capitalize. Lihat ya, uppercase, lowercase, capitalize. Sip. Kemudian kita ingin coba splitting ya. Jadi kalau misalnya ada suatu saat dimana kita mengambil data scraping ya dari suatu website, biasanya misalnya nama rumah sakit gitu ya, misalnya kita ngambil data dari BPJS misalnya RSUD biasanya kalau new line kan ada slash n nya nih kalau kita habis scraping dari website gitu ya. Terus kita ingin memisahkan masing-masing nama rumah sakit misalnya di sini berdasarkan pattern ada slash n ini. Nah, di sini kita bisa pakai split. List nama rumah sakit. Nah, ini kenapa saya namakan list ini sebagai pengingat aja bahwa setelah splitting tipe datanya akan menjadi sebuah list. Caranya adalah dengan kita ambil nama variabelnya yang mengandung string ini, kemudian kita kasih metode split di mana ada slash n gitu. Dan kita print list nama rumah sakit. Kita run. Nah gitu ya kawan-kawan, jadi kita bisa dapat nama rumah sakitnya tanpa adanya slash n dan juga sudah dipisah.
Jadi bisa menjadi data yang bisa kita gunakan. Kemudian metode yang bisa kita lakukan juga dalam string yang cukup sering dipakai juga, yaitu replace. Jadi misalnya dengan contoh nama rumah sakit tadi, kita coba replace. Andai kata kita tidak mau pisahkan stringnya, tapi kita ganti /n ini dengan sebuah koma gitu ya. Bisa dengan cara nama rumah sakitnya kita copy ke sini, titik replace /n menjadi koma. Ini kita print replace nama rumah sakit. Nah ini ya kawan, /n sudah berubah jadi koma sekarang. Kemudian itu tentang string ya kawan-kawan. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa kita panggil untuk kita pakai dalam sebuah string di Python. Tapi silakan kawan-kawan bisa nanti explore di dokumentasinya Python ya. Atau bisa ikuti di tutorial berikutnya bersama Camille Botek. Sekarang kita masuk ke tipe data primitif yang ketiga, yaitu boolean. Jadi boolean ini terdiri dari dua sebetulnya, yaitu true dan false. Nah, boolean ini sangat berguna untuk kita pakai jika di dalam program kita ada suatu logika. Kita mengecek apakah dua hal itu sama, dua hal itu beda. Jadi kita coba ya beberapa logika di dalam Python untuk mengecek apakah yang dihasilkan adalah true atau false. Kita coba. Apakah huruf A sama dengan huruf A? True. Kemudian apakah 1 sama dengan 1? True juga. Kita coba apakah 1 dalam integer sama dengan 1 dalam string. False. Ya, misalnya dalam code kita, misalnya kita bikin program dan di dalam suatu program itu ada suatu potongan logika yang menyatakan apakah data sudah diisi atau belum. Is data filled? False. Ya, misalnya kondisi awalnya false. Kemudian setelah misalnya datanya adalah sebuah list kosong. Kemudian is data field false. Nah, pada step berikutnya, for integers in range 10 misalnya ya, kita isi datanya. Kita open integer. Oh sorry, ini jangan s ya.
dan di sini if panjang data lebih besar daripada 0, is data field berubah jadi true. Kemudian kita print is data field Nah, jadi setelah melalui serangkaian code ini, is data field yang awalnya false berubah menjadi true. Mungkin kalau kita mau membuktikan apakah data benar-benar terisi, kita bisa print juga datanya di situ. Gitu ya kawan-kawan, ini terisi. Selain itu, ada jenis-jenis logika yang lain yang bisa kita gunakan ya. Misalnya tadi kita sudah coba sama dengan itu artinya apakah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kemudian kita bisa juga apakah sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan, itu pakai tanda seru. Apakah sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan? Apakah sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan sebelah kanan gitu ya. Dan apakah sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan atau sebelah kiri lebih besar atau sama dengan sebelah kanan. Coba ini saya pindahkan dulu ya ke bawah biar tidak saling menimpa nanti. Cara yang pertama true ya, karena 100 memang setara dengan 100. Kemudian B tidak sama dengan B, false, karena ya string B itu sama dengan string B itu ya. Kemudian 90 lebih kecil daripada 87, false ya, karena 90 lebih besar ya. 6 lebih kecil atau sama dengan 6, true, karena 6 sama dengan 6. Kemudian 78 lebih besar daripada 12, true, betul. Dan 54 lebih besar atau sama dengan 54, ya true. Kemudian ada yang tricky lagi di Python ya. Jadi misalnya angka 1, apakah angka 1 sama dengan true? True. Tapi bagaimana dengan angka 0? False ya. Jadi angka 1 dan angka 0 itu bisa merepresentasikan true or false. Kemudian kita coba string kosong. Apakah sama dengan true? Nah, ternyata string kosong itu dianggap sebuah false. Bagaimana kalau stringnya ada minimal 1 huruf ya? Hasilnya false juga. Kalau 2 false. Jadi string itu tidak bisa disamakan dengan true. Oke, jadi kita coba ya terakhir true apakah sama dengan true. Oke. Jadi pada tutorial kali ini kita sudah melihat beberapa atau 3 data primitif dalam Python. 3 tipe data primitif dalam Python ya. Yaitu di numbers ada integer dan float, kemudian di dalam teks itu ada string, dan di dalam boolean itu ada true dan juga false. Oke, semoga bermanfaat dan bisa memberitahu kawan-kawan bagaimana
tipe data primitif di dalam Python. Karena ini penting sekali untuk kita bekerja dalam programming dengan Python. Oke, kawan-kawan, terima kasih telah mengikuti tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Kemila Botek.